Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, apa sih hewan ruminansia itu dan hewan apa saja yang termasuk ke dalam hewan ruminansia akan kita bahas pada hari ini. Oke. Seperti yang kalian tahu bahwa salah satu penyempurna makanan adalah susu. Nah, susu itu umumnya dihasilkan oleh sapi. Lalu, apa ya yang dimakan oleh sapi sehingga bisa menghasilkan susu? Dan bagaimana proses pencernaan yang terjadi pada sapi? Perhatikan baik-baik ya sayang ya. Oke. Nah, ini ada hewan susu. Di situ ada sebuah pertanyaan. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa ya yang biasa dikonsumsi oleh sapi? Lalu bagaimana si sapi mencernanya? Nah, hewan ruminansia adalah sekelompok hewan mamalia yang biasa memamah biak atau mencerna makanan sebanyak 2 kali. Nah, jadi, hewan ruminansia adalah kelompok hewan yang memamah biak atau mengunyah makanan sebanyak 2 kali. Tidak hanya sapi sayang yang termasuk hewan ruminansia, tapi ada juga kambing, rusa, kerbau, kijang, dan hewan mamalia yang lain. Nah, sistem pencernaan pada sapi juga tidak jauh dengan yang ada pada manusia, hanya saja pada sapi itu punya bagian yang lebih banyak pada lambungnya. Jadi lambungnya itu punya beberapa bagian gitu loh sayang ya. Sistem pencernaan pada sapi itu susunannya dimulai dari mulut, sama ya, mulut. Kemudian dilanjutkan ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan itu nanti ada yang namanya rumen atau perut besar, kemudian dilanjutkan ke mulut lagi, balik ke mulut lagi lah. Setelah dikunyah tadi kemudian balik ke mulut. Nah, itu tadi disebut dengan istilahnya hewan ruminansia. Setelah dari mulut dilanjutkan ke retikulum. Setelah dari retikulum dilanjutkan ke omasum dan ke abomasum. Nah, apa yang terjadi pada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum? Kita bahas berikut ini. Ketika terjadi pencernaan pada rumen, maka di sana terdapat bakteri pengurai selulosa yang terkandung pada makanan sapi. Nah, makanan sapi itu kan banyak mengandung serat ya, jadi di sana diurai. Kemudian setelah melalui rumen, nama lainnya adalah perut besar. Setelah dicerna di rumen, dilanjutkan ke retikulum. Nah, di sini makanan kembali dicerna dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya, setelah dari retikulum atau perut jala, dilanjutkan ke omasum. Nah, di sini terdapat penyerapan air dari makanan. Omasum ini nama lainnya adalah perut kitab. Setelah dari omasum dilanjutkan ke abomasum. Nah, abomasum ini tempat makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, dari 4 bagian lambung ini setelah melewati semua proses pencernaan yang ada di abomasum, nah makanan bergerak menuju ke usus halus. Nah, perlu kalian tahu bahwa panjang usus halus seekor sapi dewasa bisa mencapai 40 meter. Wah, panjang sekali ya. Nah, di dalam usus halus itu nanti terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan juga fermentasi ya. Kemudian dilanjutkan sisa-sisa makanannya dikeluarkan melalui anus. Oke, itu tadi proses sistem pencernaan yang terjadi pada hewan ruminansia berupa sapi. Nah,
Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa organ pencernaan pada hewan itu berbeda-beda tergantung pada jenis makanannya. Nah, sebagai bukti bahwa organ pencernaan hewan itu berbeda-beda, kalian bisa mencari susunan organ pencernaan yang ada pada 1. Cacing tanah, 2. Serangga, 3. Ikan, amfibi, reptilia, dan juga burung. Nanti silakan ditulis di buku PS dan tidak perlu didokumentasikan. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah akan Bu Gifty jadwalkan Zoom. Oke sayang, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.